pergi. Kemarin kita pergi. Tadi kita pergi. Nanti, besok kita pergi lagi. Kita selalu bepergian. Menderita sekali rasanya jika kita tidak bisa bepergian. Mari kita fahami kata ini lebih integral. Pergi secara fisik dan psikis. Bisa saja kita tidak pergi secara fisik, tetapi psikis kita selalu pergi, lintas batas dan waktu. Menjadi penderitaan terberat jika orang secara psikis sudah tidak bisa lagi pergi. Itu jauh lebih berat, lebih sakit daripada jika tidak bisa pergi secara fisik atau jasmani saja. Jika kedua-duanya tidak bisa bepergian atau harus stop, itu berarti sudah mati atau dimatikan, wafat, bisa dipenjarakan atau karena cuci otak. Veni, vidi, vici. Datang, lihat dan menang. Demikian kalimat Julius Caesar. Ia selalu bergerak menaklukkan bangsa-bangsa lain. Yesus selalu bergerak, pergi dari desa ke desa, kota ke kota untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ia membuat penyakit pergi dari si sakit, membuat setan pergi sambil berteriak, bahkan menyuruh kematian pergi dari orang-orang yang disentuhnya. Kemudian Yesus pergi lagi ke desa-desa dan ke kota-kota untuk melakukan hal yang sama, menyuruh yang jahat-jahat itu pergi dari manusianya. Tak jarang ia diminta tinggal lebih lama di suatu tempat seperti pada Injil hari ini. Namun Yesus tidak mau. Ia harus pergi. Ia berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Diutus itu mengandaikan pergi, pergi lagi. Yesus tidak puas dengan kesuksesannya dan mulai stop. Yesus tidak mengenal namanya status quo atau puas, berhenti, satisfy dengan apa yang ada. Karena sadar perutusan dari Bapaknya dan Bapa yang selalu menentukan perjalanannya. Ia tidak bisa ditahan oleh orang-orang yang masih membutuhkannya, karena orang-orang lain lebih membutuhkannya. Hari ini teladan Yesus bagi kita adalah, sebesar apapun keberhasilan kita, sebanyak apapun pekerjaan yang telah kita lakukan, kita tidak boleh berhenti. Kita harus tetap pergi, artinya bergerak lagi, berbuat lagi dan lagi, lebih besar, lebih banyak, lebih jauh, lebih mendalam dalam segala hal yang baik. Sebab kita diutus oleh Allah untuk mewartakan kerajaannya, mewartakan kebaikan, berbuat optimal demi hasil yang maksimal, dan tidak pernah berhenti. Mari saudara-saudari, mari kita pergi mewartakan kerajaan Allah dengan berbuat baik dan optimal, lebih daripada kemarin. Hari ini mesti lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada sekarang. Incominciamo, fratello, perché non ancora abbiamo fatto niente, kata Santo Fransiskus. Mari kita mulai sekali lagi, sebab sampai saat ini kita belum berbuat apa-apa. Artinya kita harus lagi dan lagi mewartakan kebaikan itu dalam segala kapasitas kita. Amin.